Gadis itu demi benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Tanpa ragu ia membuang ponselnya ke tempat sampah, lalu naik pesawat menuju luar negeri. Awalnya sang bos mengira gadis itu hanya sedang ngambek, tapi saat ia pulang ke rumah, ia mendapati kamar gadis itu kosong melompong. Tak lama kemudian dari mulut pembantu, ia baru tahu gadis itu sudah pergi. Sebelum pergi, gadis itu juga membawa semua kenangan mereka berdua. Baru saat itulah, sang bos menyadari betapa dalam luka yang ia berikan pada gadis itu, sampai gadis itu rela meninggalkan semuanya. 10 tahun yang lalu, orang tua gadis itu meninggal karena kecelakaan. Saat itu ia baru berusia 8 tahun. Karena hubungan keluarga, ia lalu diadopsi oleh keluarga sang bos. 10 tahun hidup bersama. Perasaan gadis itu pada sang bos perlahan berubah tanpa ia sadari. Sampai pada ulang tahunnya yang ke-18, ia akhirnya memberanikan diri mengungkapkan cinta. Namun yang ia terima justru penolakan dingin dari sang bos, yang bilang gadis itu salah mengartikan kasih sayang keluarga. Siapa sangka, cinta yang sudah tumbuh dalam hati gadis itu tidak hilang begitu saja karena penolakan. Sejak saat itu, setiap ulang tahun, gadis itu selalu mengulang pengakuan cintanya, berharap suatu hari bisa mendapat jawaban berbeda. Namun pada ulang tahunnya yang ke-21, harapan itu benar-benar hancur. Sang bos membawa pulang wanita licik, lalu memperkenalkannya sebagai tunangannya. Bahkan menyuruh gadis itu memanggilnya tante muda. Hari itu sang bos juga mengatur agar gadis dan wanita licik itu mengadakan acara tanda tangan buku bersama. Namun saat hari acara, wanita licik itu dengan segala cara merebut lokasi acara yang seharusnya milik gadis, hingga acara gadis sepi dan tak ada yang datang. Tak disangka yang lebih parah adalah berita di internet tiba-tiba menyebar, mengatakan gadis itu menjiplak karya wanita licik. Ternyata, demi menutupi kenyataan bahwa buku gadis itu adalah kisah nyata mereka berdua, sang bos diam-diam memberikan naskah gadis itu pada wanita licik. Saat gadis itu menuntut penjelasan, sang bos dengan dingin mengatakan wanita licik itu hanya sekali berbuat salah, sementara gadis masih muda. Meski dicap penjiplak pun bisa segera bangkit kembali. Bahkan ia merasa, kehidupan mewah yang ia berikan sudah cukup untuk menebus semuanya. Mendengar kata-kata itu, kekecewaan gadis pada sang bos mencapai puncaknya. Tak lama setelah itu gadis menerima pesan dari wanita licik, memintanya datang ke klub malam-malam itu. Malam pun tiba. Sekelompok orang di ruang VIP bersorak-sorai, meminta sang bos dan wanita licik berciuman di depan umum. Saat suasana semakin riuh, gadis membuka pintu dan masuk. Sang bos langsung terdiam melihatnya. Wanita licik malah dengan santai mengaku ia yang mengundang. Ia juga bilang mereka semua adalah keluarga, tak perlu mempermasalahkan hal kecil. Saat itu suara riuh kembali terdengar, meminta sang bos mencium orang yang paling ia cintai. Namun ia justru berjalan ke arah gadis. Hati gadis langsung berdebar keras, tapi sang bos malah menyelipkan ponsel ke tangannya, memintanya merekam momen penting itu. Dan di detik berikutnya, di depan mata gadis, ia melamar wanita licik. Gadis hanya bisa terpaku. Hatinya hancur berkeping-keping melihat semua itu. Dengan penuh keputusasaan, gadis menelepon pamannya yang tinggal di luar negeri, mengatakan ia bersedia tinggal bersamanya. Setelah itu, gadis memasak banyak makanan enak. Karena hari itu adalah ulang tahunnya yang ke-22, ia berniat merayakan ulang tahun terakhir bersama sang bos, dan mengucapkan perpisahan dengan baik-baik. Namun malam itu ia menunggu seharian. Sang bos tak kunjung datang. Akhirnya gadis meneleponnya, dan yang menjawab telepon justru wanita licik itu.